Bertemu lagi, berdapatan lagi sama Ulun dalam acara kita Sangkir Kopi 1000 Inspirasi. Kalau Ulun ngopi, itu pian pagi sekali dulu. Tengah hari kadang-kadang bisa juga ada sampai 3 kali lah, sampai sore. Cuman kalau yang 3 kali itu adalah biasa Ulun kombinasikan kopi saset. Tapi kalau yang originalnya, kita Ulun lihatkan bagaimana Ulun mau olah yang original, itu memang sekali aja Ulun. Ya, karena memang di situ strong lah istilah kita bahasa ngopi itu. Nah, hari ini sambil ngopi, Ulun lanjutkan bekesah lawan pian. Mudah-mudahan kisah Ulun ini ya membawa pembelajaran lah, khususnya juga bagi diri Ulun, keluarga Ulun, anak Ulun, keponakan Ulun. Dan mudah-mudahan gasan pian-pian, pakacel-makacel semua juga bisa terinspirasi dari kisah ini. Ya, suatu saat ya Ulun ini kan dulu rajin juga berjalanan ke jalanan ke hutan lah, ke alam. Ke alam itu kan berarti gambaran pian itu ke alam yang masih asri lah di situ, banyak pohonnya, tanah lapang di situ. Ya, ke kawasan-kawasan yang memang di hutan yang tidak ada perumahannya. Atau suatu saat dalam suatu cerita pian ada seorang ahli hikmah itu memang beliau keluar pada malam hari. Keluar pada malam hari ya di tengah-tengah suasana pepohonan yang rindang ya di tanah lapang. Beliau melihat kok terang sekali bulan itu. Pada saat terang bulan itu kan menjadi indah. Tanaman yang saat itu, lapangan yang luas, dan memandang ke atas itu juga pian kalau di tengah-tengah itu memang banyak bintang di situ. Bintang yang bertaburan di situ. Ujar Marina Ulun bahari itu ada bintang baur bilah di situ ada. Nah, kalau yang terkenal itu bintang kejora banget gitu. Macam-macam ngaran bintang itu ternyata pian. Nah, lalu beliau menjadi takjim, menjadi takjub melihat keindahan alam itu. Dalam pemikiran beliau, orang al-hikmah ini pian, ini layaknya sebuah kerajaan yang sekarang ini yang begitu indah dengan istana alam yang luar biasa. Jadi batin Sidin mampu menangkap ini suasana yang sangat indah bak satu kerajaan yang luar biasa alam semesta ini. Nah, cuman beliau heran. Herannya kenapa? Karena banyak orang sunyi. Lalu beliau ini semacam ya istilah kita tuh tafakur lah atau merenung lah juga dalam diri gitu. Kenapa ya? Kenapa kira-kira menurut pian juga di tengah-tengah indahnya kerajaan alam yang ada cahaya rembulan, gemerlapnya bintang gemintang, kemudian indahnya pohon-pohon yang terterpa cahaya bulan itu di malam hari, bak satu kerajaan ini kenapa kok orang sunyi? Gak banyak orang yang bisa menikmati kerajaan alam ini. Ini kira-kira menurut pian juga kenapa kok di tengah-tengah suasana yang sangat indah itu kok nggak banyak orang, tapi banyak orang lalu lalang di situ. Hanya 1-2 lah di situ. Nah, pada saat Sidin merenungi hal yang seperti itu, mempertanyakan kenapa tidak banyak orang menikmati keindahan ciptaan yang maha kuasa itu sebagai suatu kerajaan di alam dunia yang begitu indah, kata beliau. Tiba-tiba beliau disadarkan oleh satu bisikan suara dalam batin beliau. Apa suara itu? Suara itu mengatakan, bukankah tidak semua orang diundang masuk di kerajaan? Bukankah semua orang tidak diberikan kesempatan untuk masuk dan bertamu kepada satu kerajaan? Orang-orang yang bisa bertamu dan menemukan kerajaan yang maha indah itu adalah orang-orang yang terpilih di dalam kehidupan ini. Nah, beliau menjadi tersentak pian pakacil-makacilai dan sankulun berataan. Lalu berpikir, oh iya ya, bukankah satu kerajaan yang indah itu tidak semua orang yang bisa gampang masuk? Nah, pian bayangkan aja sekarang ini hendak ke istana umpamanya atau hendak ke rumah pejabat ya atau ke kepala daerah aja kalau ada kita. Itu kan ada satpamnya, dibuka, ada penjagaannya, ditakuni keperluannya apa segala macam. Kalau kan salah-salah jawab kan nggak bisa masuk ke dalam.
Begitu juga dalam tamsil kehidupan ini, orang yang mampu melihat keindahan dan kebesaran yang Maha Kuasa. Orang yang mampu batinnya, jiwanya menangkap kemahakuasaan, keagungan yang Maha Kuasa. Itu sesungguhnya orang yang diberi berkah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menangkap itu. Nah, sehingga jangan heran kadang-kadang kita kenapa orang asik sekali dalam satu tirakatnya, ya, dalam suatu ibadahnya. Karena beliau adalah menemukan jalan dan diundang untuk menyaksikan keagungan alam semesta dan yang Maha Kuasa itu. Nah, oleh karena itu, Jar Ulun, ya, dan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa diundang untuk bisa merasakan kerajaan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujar guru, pian ada pang berpesan, kadang alis sebenarnya. Kayak apa caranya untuk itu? Lalu di sini dalam kehidupan keseharian ini, hadirkan aja yang Maha Kuasa itu ada dalam diri kita. Pian melihat umpamanya saja kasih sayang seekor hewan terhadap anaknya, kasih sayang manusia terhadap anaknya, tanyakan siapakah sesungguhnya yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Ya, pian melihat orang dermawan memberikan sesuatu, pian tanyakan siapa yang Maha memberi dalam kehidupan ini. Pian kemudian berjalan selamat dalam perjalanan, siapakah yang Maha menyelamatkan dalam kehidupan ini. Saat itu pian dibawa dalam kerajaan batin pian untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, untuk menikmati indahnya kehidupan ini. Kenapa? Karena ada yang Maha Kuasa dengan kita. Ini yang bisa ulun kisahkan hari ini. Ternyata julun kada semuaan diundang bakawinan gen. Ada yang diundang, ada yang kada di kita. Nang diundang, alhamdulillah pian dapat menyaksikan keindahan dan kekuasaan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas perhatian pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sangkir Kopi 1000 Inspirasi.